Hello guys, apa kabar? Kali ini gue bakal kembali sharing pengalaman gue di dunia pelangi. Dan kali ini gue punya pengalaman yang seru banget karena gue main di sebuah kebun. Wow, sebuah kebun ya Kim? Yes, pernah ngalamin juga main outdoor. Yuk, mari kita mulai. Sore hari itu gue buka aplikasi Dunia Pelangi dan waktu itu sih yang lagi populer itu aplikasi Grindr. Dan waktu sore hari itu ada orang yang ngechat gue dan ngajakin ketemuan. Lokasinya itu cukup jauh sih dari gue, mungkin sekitar ya 10 kilo, 11 kiloan gitu ya. Dan gue putusin sih buat ketemuan di sebuah titik yang terbilang adil. Jadi tengah-tengah gitu loh, supaya gue nggak kejauhan ke dia juga dan dia pun nggak nemuin ke gue jauh-jauh gitu kan. Dan dia mengiyahkan, cuman waktu itu gue bingung karena pertengahannya ini adalah sebuah kebun dan kebun ini adalah kebun tebu. Awalnya sih gue agak ragu ya guys, karena ya lo bayangin aja yang panas ketemuan di kebun mau ngapain gitu, yang ada malah keringetan, gak nyaman. Dan dia pun juga sama nggak punya solusi jitu, jadi kita semuanya sama-sama bingung, gak ada yang mau ngalah misalnya gue nemuin dia ataupun dia nemuin gue. Wah, tiba-tiba gue punya sebuah ide yang cukup gila waktu siang hari itu. Gimana kalau kita ketemuannya di kebun itu aja, cari tempat-tempat sepi yang ada gubuknya gitu. Dan orang ini akhirnya mengiyakan, setuju. Ya oke kalau gitu. Akhirnya gue sama dia deal ketemuan di kebun itu dan nanti bakal nyari tempat yang agak lumayan teduh, kalau bisa dapat sebuah gubuk. Lalu gue siap-siap dan waktu persiapan juga gue santai banget, cuma pakai kolor, pakai kaos ringan, pakai sweater ya, dan pakai masker tentunya. Walaupun belum zaman COVID kayak zaman sekarang, gue sudah sering pakai masker kalau bepergian menggunakan motor karena alasan debu dan lain-lain. Ya udah, akhirnya gue bilang ke dia kalau gue mau on the way ke titik tersebut yang udah kita janjikan. Setengah jam kemudian gue tiba di daerah itu dan tak lama kemudian dia pun juga tiba. Dia menggunakan pakaian serba tertutup, pakai helm juga. Ketika pas nyampe datang di tempat itu, gue sih agak sedikit kaget ya guys. Di foto profil sih kelihatannya cool karena berkumis dan juga berjenggot ya, manly gitulah ya. Tapi pas ketika ketemu, cara ngomongnya kok agak kemayu ya. But bisa oke deh, pokoknya yang penting asli orangnya. Kadang yang namanya foto suka di luar dugaan aslinya gitu. Di pertengahan jalan itu kita berdua ngobrol terus sambil cari-cari tempat yang nyaman kira-kira di mana gitu ya, karena kebetulan gue baru pertama kali banget ke daerah sana, jadi nggak tahu kayak gimana medannya gitu. Akhirnya ini orang kepikiran ada sebuah jalan mengarah ke dalam kebun tebu itu, tapi jalannya itu agak sempit, jadi dia menyarankan gimana kalau menelusuri jalan satu itu. Ya udah, akhirnya gue putusin, oke deh kita coba aja gitu kan. Lalu dia ngegiring gue menuju ke tempat dan ke jalan itu. Tibalah di sebuah pertigaan itu dan dia mulai masuk, lalu gue ikutin dari belakang. Lo bisa bayangin deh, kanan kiri tebu semuanya, tebel banget dan tinggi banget, jadi itu suasananya pekat banget. Kayaknya tuh bener-bener kayak aman gitu kalau misalnya mau do something di sana. Dan juga kalau misalnya malam hari, jangan ditanya deh. Beberapa meter kita berdua menelusuri jalan itu, gak nemu ujung juga gitu. Tapi semakin kanan kiri semakin sempit gitu, semakin pekat. Ini orang tetap yakin pasti ini ada ujungnya jalan ini, dan gue pun juga ya udah oke aja deh gitu. Terus kita menelusuri sampai ujung sana dan benar saja guys, jadi ada sebuah perempatan di sana itu. Ketika di perempatan itu kita melihat ke sebelah kiri dan di sana tampaknya kayak ada sebuah sawah atau ladang yang udah nggak ada tanamannya, seperti nampak kayak lapangan gitu. Terus dari kejauhan kelihatan seperti gubuk. Jadi kita putusin buat belok kiri. Akhirnya setelah belok kiri dan beberapa meter kita jalan, kita naruh motor karena motor nggak mungkin dibawa lurus lagi. Jalan udah sangat sepi dan mentok di sana. Kita jalan kaki menuju tempat itu. Benar saja guys, ada dua buah gubuk ternyata. Jadi gubuk pertama itu yang dekat motor, yang kita naruh motor.
Dan gubuk kedua itu di seberang sana, yang jauh lebih kita harus melewati jalan setapak kayak sawah gitu, kayak galangan sawah gitu loh guys. Yang bikin gue kaget juga, di gubuk yang pertama ini, ternyata di sana juga sering ada orang yang mungkin ngelakuin gitu juga kali ya. Karena banyak banget sampah bekas candy. Pas tiba di gubuk yang pertama ini, kita bingung. Apa iya kita bakal stay di sini? Secara kayaknya ini terlalu kayak lebih mojok ke jalan tadi yang kita telusuri deh gitu. Ya udah, waktu itu gue saranin kita better lebih baik di gubuk yang seberang sana deh. Kayaknya lebih aman gitu, secara juga lebih tertutup. Kalau yang ini kan agak terbuka. Ya udah, kita akhirnya melewati galangan sawah itu dan menuju gubuk tersebut. Dan tiba di gubuk itu, dan ternyata gubuk itu emang tertutup. Jadi lebih aman di sana. Ya udah, akhirnya di sana gue buka jaket, dia pun juga buka jaket, kita ngasok sebentar, alias rehat sebentar di sana. Ketika rehat itu ya akhirnya kita ngobrol, gue pun akhirnya nanya-nanya sama dia gitu kan. Ya setelah ngobrol ya ketahuan banget sih aslinya kalau emang dia agak kemayu, dan dari cara ngomongnya dan dari cara gerak-gerik ekspresi mukanya kelihatan banget sih. Ya mungkin inilah namanya asli sama di foto, biasanya gitu guys. Makanya better lu video call dulu ya, lu tahu kayak gimana aslinya. Kadang foto itu nggak menjamin. Tapi sih buat gue oke ya, nggak jadi masalah mau kayak gimana pun dia, selagi gue ngeklik dan ada chemistry. Dan untuk orang yang ini sih, setelah gue duduk dan ngobrol itu lumayan sih, ada chemistry juga. Mungkin terbawa suasana juga kali ya, suasana di outdoor siang-siang yang nggak ada siapa-siapa lagi gitu kan, terus menambah adrenalin juga, dan orangnya pun juga not bad lah, walaupun agak sedikit kemayu, ya udahlah. Bagi gue sih nggak masalah gitu. Setelah basa-basi di awal-awal, ya udah, karena suasana udah sangat mendukung sekali, melihat ke sekitar juga udah aman, sangat aman banget. Ya udah, di sana gue sih yang memulai. Waktu awal-awal gue belum berani ya buat open, maksudnya baju gitu kan, belum berani. Jadi gue masih make sure dulu beberapa saat. Jadi yang gue lakuin pertama kali adalah gue nyuruh dia untuk dia ngelakuin pemanasan. Lo bayangin aja sih kalau Uke ke Seme biasanya nyuruh apa gitu kan. Itu yang gue suruh pertama kali ke dia. Dan wah banget sih suasananya, menambah gimana gitu ya feel-nya ketika dia mulai ngelakuin itu. Dan juga dia orangnya gak banyak basa-basi dan gak banyak neko-neko juga. Ketika gue suruh kayak gitu, dia pun langsung mau. Ya udah, gue enjoy sambil gue agak setengah tiduran. Setelah beberapa saat, gue nggak mau sampai di situ aja ya, karena suasana makin seru nih kayaknya gitu kan. Gue tarik dia dan gue mulai sama dia. Dengan kondisi gue yang habis digituin sama dia, ya kita gini. Kayaknya bakal seru deh kalau misalnya doing something di sini gitu kan. Akhirnya gue nyuruh dia buat prepare. Setelah dia PW dan udah prepare, ya udah, akhirnya gue coba deh ngelakuin itu di gubuk itu. Kita terbawa suasana sampai bener-bener sama-sama enjoy. Biasanya kalau terbawa suasana dan enjoy, adrenalinnya naik ya, kita suka berani nekat gitu. Makanya waktu siang hari itu gue punya ide gimana kalau kita pindah posisi, yaitu kita masuk ke sela-sela tebu tersebut. Dia pun mau, ya udah, akhirnya kita jalan menuju sela-sela tebu itu. Dan pas di sela-sela tebu itu, ya seperti biasa, karena gue pun nggak mau setengah-setengah, gue suruh semuanya buat open. Jadi kita pull, dia pull, gue pull. Yes. Sambil berdiri kita bermain, dan mantap deh pokoknya. Suasananya itu benar-benar membuat bersemangat gitu loh guys. Jadi permainan pun nggak berlangsung terlalu lama sih, cuman feel-nya tuh dapat banget. Tapi yang kita cari itu adrenalin, dan feel-nya itu ya memang biasanya nggak suka didapetin kalau cuman ketemuan di tempat biasa-biasa aja. Yes, akhirnya kelar juga. Setelah itu ya kita buru-buru ya, karena takut ada yang lewat. Buru-buru langsung copot candy, buru-buru prepare lagi, gegas, dan kembali ke gubuk. Dan pas di gubuk kita ngobrol bentar, karena agak kecapean juga dan agak berkeringat. Setelah itu, akhirnya kita putusin buat pergi dan pulang. Kita menuju ke tempat tadi motor, kita parkirin motor dan menuju ke jalan utama.
Dan pas jalan utama ya udah kita pamitan. Itulah pengalaman gue main di sebuah kebun tebu. Oke guys, thank you banget ya. Semoga lo terhibur dengan cerita gue kali ini. Next, gue bakal share lagi pengalaman gue di dunia pelangi. Thank you for watching and see you next time.